Bagaimana jika rasa hormat tidak pernah lahir dari suara yang keras? Bagaimana jika Anda tidak perlu meninggikan nada bicara, tidak perlu membalas hinaan dengan amarah, dan tidak perlu mempermalukan siapapun hanya agar dianggap berharga? Kita hidup di zaman yang sering salah menilai manusia. Diam dianggap lemah, baik hati dianggap naif, tenang dianggap tidak punya daya. Mungkin Anda pernah merasakannya. Di tempat kerja, kontribusi Anda dipandang sebelah mata. Di lingkungan sosial, Anda dianggap terlalu baik untuk ditakuti. Bahkan di keluarga sendiri, suara Anda tidak selalu dianggap penting. Anda pernah ditertawakan di depan orang lain, tapi memilih tersenyum kaku demi menjaga suasana. Anda pernah dipotong pembicaraannya, diremehkan opininya, dan tetap memilih mengalah agar tidak memperkeruh keadaan. Lalu muncul pertanyaan di dalam hati, apakah satu-satunya cara agar dihormati adalah dengan menjadi keras, emosional, dan penuh konfrontasi? Jawabannya, tidak. Orang-orang paling dihormati dalam sejarah justru tidak dikenal karena suaranya yang keras, melainkan karena ketenangan yang tidak bisa diganggu. Lihat bagaimana ajaran Epictetus dan Marcus Aurelius bertahan lebih dari 2000 tahun. Bukan karena mereka pandai berdebat, tetapi karena mereka memiliki sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh hinaan, kekuatan batin, filsafat. Stoik tidak bertahan karena teori yang indah, tetapi karena ia membentuk manusia yang tidak bisa direndahkan, bahkan saat dunia mencoba menjatuhkan mereka. Dan di video ini, Anda akan mempelajari 7 prinsip yang tidak mengubah cara Anda berbicara, tapi mengubah cara dunia memandang Anda. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan teriakan, tapi dengan ketenangan yang memiliki bobot. Seperti yang pernah diucapkan oleh Nelson Mandela, hormati dirimu, maka orang lain akan belajar menghormatimu. Jadi jika Anda pernah bertanya, bagaimana membangun batasan yang tidak terlihat, tapi membuat orang segan? Bagaimana memilih diam, tapi membuat orang berpikir 2 kali sebelum meremehkan Anda? Bagaimana berhenti menjadi latar belakang di ruang sosial dan mulai menjadi pribadi yang diperhitungkan? Tetaplah di sini, karena perubahan itu tidak dimulai dari cara Anda berbicara, tetapi dari cara Anda hadir. Cara pertama, membangun batasan yang tak terlihat, tapi kuat. Pernah merasa seperti Anda terlalu mudah diakses oleh siapa saja, seolah ruang pribadi Anda tidak memiliki pagar. Orang bebas bercanda melewati batas. Orang bebas meminta waktu Anda tanpa rasa bersalah. Orang bebas berbicara seenaknya, lalu tertawa ketika Anda keberatan. Bayangkan, sebuah rumah di pinggir jalan tanpa pagar, tanpa tanda, tanpa pembatas. Awalnya orang hanya lewat, lalu ada yang duduk di teras. Besoknya, mereka masuk ke ruang tamu, dan ketika Anda menegur, mereka berkata, "Loh, dari kemarin juga tidak apa-apa kan?" Begitulah hidup tanpa batasan. Masalahnya, batasan bukan hanya soal kata-kata. Batasan adalah cara Anda membawa diri dalam psikologi sosial. Ini dikenal sebagai assertiveness, kemampuan menyatakan batas pribadi dengan tenang tanpa menyerang. Penelitian yang dipopulerkan oleh Randy Patterson menunjukkan bahwa orang yang memiliki sikap ini jauh lebih kecil kemungkinan menjadi sasaran pelecehan verbal di tempat kerja maupun lingkungan sosial. Namun Stoik memberi lapisan yang lebih dalam. Tegas bukan berarti kasar, tenang bukan berarti tunduk. Ketika seseorang benar-benar menghargai dirinya, ia tidak perlu meyakinkan siapapun. Ia berbicara tanpa tergesa. Ia tidak tertawa hanya agar diterima. Ia tidak berkata iya ketika hatinya ingin menolak. Dan ketika ia berkata tidak ada rasa bersalah di wajahnya. Ia tidak meninggikan suara. Ia hanya membangun pagar tanpa menyentuh siapapun. Ada kisah sederhana. Seorang karyawan baru sering menjadi bahan candaan rekan-rekannya. Bukan karena ia tidak mampu, tapi karena ia terlalu ramah dan selalu tertawa. Suatu hari, ia mengubah satu hal kecil. Ia tetap ramah, tetap membantu. Namun ketika candaan menyentuh ranah pribadi, ia tidak lagi ikut tertawa. Ia diam, menatap, lalu kembali bekerja. Tidak ada marah, tidak ada drama. 2 minggu kemudian, candaan itu berhenti. Ia tidak berubah menjadi galak. Ia hanya mulai memiliki batas, dan orang-orang merasakannya. Anda pun bisa melakukan hal yang sama, mulai dari hal yang sangat kecil. Jangan tertawa jika Anda merasa tidak nyaman. Jangan mengatakan iya jika Anda ingin menolak. Jangan meminta maaf atas prinsip yang Anda pegang, karena orang lain tidak akan pernah menghargai pagar yang Anda sendiri tidak yakin keberadaannya. Tegas bukan tentang menjadi keras,
tegas adalah bentuk paling nyata dari menghormati diri sendiri. Dan saat Anda melakukannya, Anda akan mulai merasakan sesuatu yang halus, tapi jelas. Nada bicara orang kepada Anda berubah. Cara mereka memilih kata menjadi lebih hati-hati. Cara mereka melihat Anda menjadi berbeda. Disitulah rasa hormat mulai tumbuh. Cara kedua, perbaiki dialog batin. Bukan citra luar. Banyak orang menghabiskan energi untuk terlihat meyakinkan, memilih pakaian yang tepat, menyusun kata-kata yang terdengar pintar, membentuk senyum yang ramah tapi profesional. Semua itu demi satu hal, citra. Namun ada satu hal yang jauh lebih menentukan daripada citra luar. Cara Anda berbicara kepada diri sendiri saat tidak ada siapapun yang melihat. Manusia seperti cermin. Kita memantulkan keyakinan yang kita simpan di dalam. Jika di dalam kepala Anda terus berputar kalimat seperti, "Aku tidak cukup baik, aku kalah dari mereka, aku harus membuat mereka suka padaku," maka tanpa sadar, Anda sedang memberi label pada diri sendiri. Dan orang lain bisa membacanya. Filsuf Stoik Epictetus pernah mengatakan, yang menyakitkan bukanlah kejadian itu sendiri, tetapi makna yang kita berikan padanya. Psikologi modern membuktikan hal yang sama melalui pendekatan Cognitive Behavioral Therapy. Pikiran membentuk perasaan, dan perasaan membentuk tindakan. Artinya, jika Anda ingin mengubah bagaimana orang memperlakukan Anda, ubah dulu narasi di dalam kepala Anda. Inner monolog, suara kecil yang muncul saat Anda gagal. Suara yang tetap merasa tidak pantas, bahkan saat Anda berhasil. Suara yang terus membandingkan diri dengan orang lain. Itulah yang perlu dilatih. Bayangkan seorang pelari yang tidak dikenal siapapun. Di aval lomba, ia mendengar komentator berkata, ia hanya pelengkap. Jika ia mempercayainya, ia sudah kalah, bahkan sebelum berlari. Namun jika di dalam hatinya ia berkata, aku tahu siapa diriku, aku pantas berada di sini, maka cara ia berlari akan berbeda. Begitu juga Anda. Berhenti bertanya, bagaimana agar mereka menyukai saya? Mulailah bertanya, apakah hari ini saya sudah menghormati diri saya sendiri? Latih dialog batin seperti ini. Saya tidak harus sempurna untuk berharga. Saya tidak hidup untuk menyenangkan semua orang. Saya cukup karena saya hidup sesuai nilai yang saya pegang ini. Bukan afirmasi kosong. Ini fondasi batin. Ketika batin Anda mantap, sindiran tidak mudah menggoyahkan. Ketika Anda menghormati diri sendiri di dalam, dunia perlahan menyesuaikan di luar. Dan jika masih ada yang meremehkan Anda, itu bukan urusan Anda. Karena orang yang mengenal nilainya tidak bergantung pada tepuk tangan untuk merasa berharga. Cara ketiga, pilih diam yang membuat orang berpikir dua kali. Ada dua jenis diam. Diam karena takut dan diam karena kuat. Hanya satu yang membuat orang lain segan. Bayangkan seekor singa di padang savana. Ia tidak mengaum, ia tidak bergerak. Namun seluruh makhluk di sekitarnya tahu, diamnya bukan kelemahan, melainkan kendali. Ia bisa bereaksi, tapi ia memilih mengamati. Dalam dunia yang mendorong kita untuk selalu cepat membalas, cepat bereaksi, cepat menjawab, Stoik justru mengajarkan kebalikannya. Kuasai diri terlebih dahulu, karena reaksi adalah bentuk kekuasaan, dan orang yang paling berkuasa adalah yang mampu menahannya. Banyak orang yang merendahkan sebenarnya sedang mencari satu hal, reaksi emosional Anda. Penelitian psikologi sosial menunjukkan bahwa pelaku ejekan, sindiran, atau bullying mendapatkan rasa menang ketika targetnya terpancing. Ketika Anda tidak bereaksi, Anda mencabut satu-satunya senjata mereka. Perhatian Anda, diam, bukan kosong. Diam adalah bahasa. Seorang stoik tidak diam karena tidak punya kata-kata. Ia diam karena tahu tidak semua hal layak mendapatkan respons. Ini disebut ketenangan aktif. Anda tahu apa yang terjadi. Anda merasakannya, tapi Anda tidak memberinya panggung. Ada seseorang yang disindir di depan umum oleh rekan kerjanya. Semua orang menunggu reaksinya. Ia hanya menatap singkat, tersenyum tipis, lalu melanjutkan pekerjaannya. Beberapa hari kemudian, si penyindir berkata, kamu membuatku tidak nyaman, seolah kamu tahu sesuatu yang aku tidak tahu. Itulah kekuatan diam yang benar. Bukan karena Anda membalas, tapi karena Anda tidak ikut bermain dalam permainan mereka. Saat Anda menahan reaksi, Anda mengirim pesan tanpa kata. Saya tidak bisa dikendalikan oleh provokasi, dan itu membuat siapapun berpikir dua kali sebelum mencoba meremehkan Anda lagi. Diam seperti ini bukan tanda menerima penghinaan. Diam seperti ini adalah pernyataan martabat. Anda memilih tetap mulia, bahkan ketika orang lain mencoba menjatuhkan Anda.
Dan anehnya, justru disitulah rasa hormat lahir. Cara keempat, jadilah pribadi berprinsip, bukan pemburu persetujuan. Pernah merasa mengatakan iya, padahal hati Anda menolak. Tersenyum menyetujui sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan nilai Anda. Itu bukan keramahan. Itu tanda Anda mulai menukar jati diri dengan penerimaan. Semakin Anda haus persetujuan, semakin mudah Anda dipermainkan. Dan tanpa sadar, semakin mudah pula Anda direndahkan. Orang tanpa prinsip seperti kapal tanpa kompas. Arah hidupnya ditentukan oleh ombak komentar orang lain. Hari ini setuju demi kelompok ini, besok berubah demi menyenangkan yang lain. Lama-lama, ia sendiri tidak tahu lagi siapa dirinya. Dalam Meditations, Marcus Aurelius menulis, "Mengapa kamu mencari persetujuan dari orang yang bahkan tidak mampu mengatur pikirannya sendiri?" Kalimat itu sederhana, tapi menampar psikologi modern menyebut jebakan ini sebagai people pleasing trap. Dorongan terus-menerus, menyesuaikan diri agar tidak ditolak. Stoik mengajarkan jalan yang berbeda. Hidup berdasarkan prinsip yang Anda pilih sendiri. Artinya, Anda bertindak bukan karena ingin disukai, tetapi karena itu benar menurut nilai Anda. Bagaimana membentuk prinsip? Tentukan nilai yang tidak bisa ditawar. Kejujuran, keadilan, tanggung jawab, evaluasi, diri saya, melakukan ini karena yakin, atau karena ingin terlihat baik, berani tidak disukai, selama Anda berada di jalur yang lurus. Seneca pernah mengingatkan, seseorang yang ingin menyenangkan semua orang, pada akhirnya akan kehilangan dirinya sendiri. Dan ketika Anda mulai hidup dari prinsip, sesuatu yang menarik terjadi. Orang-orang mulai menghormati Anda, bahkan yang sebelumnya meremehkan, karena mereka melihat satu hal, Anda tidak bisa ditekan untuk berubah. Cara kelima, kuasai sikap tubuh. Kuasai persepsi orang sebelum Anda mengucapkan satu kata pun. Tubuh Anda sudah lebih dulu berbicara. Cara Anda berdiri, cara Anda duduk, cara Anda menatap. Semua itu membentuk kesan pertama yang sering kali menentukan apakah Anda akan dihormati atau diremehkan. Penelitian dari Harvard University yang dipopulerkan oleh Amy Cuddy menunjukkan konsep power posing. Postur tubuh yang tegak, terbuka, dan stabil bukan hanya memengaruhi cara orang melihat kita, tapi juga cara kita merasakan diri sendiri dalam hitungan menit. Postur seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri, menurunkan respons stres, membuat Anda tampak lebih berwibawa tanpa bicara stoik. Memahami ini jauh sebelum sains membuktikannya. Martabat terlihat dari cara tubuh hadir di dunia. Bayangkan dua orang menerima hinaan tanpa membalas. Yang satu menunduk, menghindari tatapan. Yang satu berdiri tenang, bahu tegak, napas stabil. Keduanya diam, tapi hanya satu yang terlihat tak terkalahkan. Mulai dari hal kecil, duduk dengan punggung tegak, bukan membungkuk seolah minta maaf atas keberadaan Anda. Berjalan dengan langkah jelas, bukan tergesa, menatap dengan tenang, tanpa menantang dan tanpa menghindar. Bahasa tubuh adalah bahasa yang bahkan orang kasar pun pahami. Seringkali, orang tidak meremehkan Anda karena kata-kata Anda, tetapi karena tubuh Anda tanpa sadar berkata, "Aku tidak yakin pada diriku sendiri." Ketika postur berubah, persepsi orang ikut berubah. Dan anehnya, Anda mulai mempercayai versi diri Anda yang lebih kuat. Cara keenam, latih ketahanan emosional. Jangan mudah reaktif. Bayangkan seseorang mencoba memancing emosi Anda. Ia menyindir. Ia menekan harga diri Anda di depan orang lain. Ia berharap Anda meledak, namun Anda tidak. Bukan karena tidak punya jawaban, bukan karena takut, tetapi karena Anda menguasai diri Anda sendiri. Ia mulai gelisah, bingung, bahkan tidak nyaman. Disitulah kekuatan Anda terlihat. Dalam stoik, kondisi ini dikenal sebagai apatheia, kebebasan dari emosi liar yang merusak martabat. Bukan mati rasa, melainkan kemampuan tetap tenang di tengah provokasi. Psikologi modern menyebutnya emotional resilience, kemampuan menghadapi tekanan tanpa kehilangan kendali. Kabar baiknya, ini bisa dilatih. Latihan 1, napas sebagai rem emosi. Saat emosi mulai naik, tarik napas perlahan, tahan, lalu hembuskan, ulangi beberapa kali. Tubuh yang tenang memaksa pikiran ikut tenang. Latihan 2, jurnal reflektif setiap malam. Tulis, apa yang mengganggu saya hari ini? Mengapa? Apakah ini ancaman nyata? Atau hanya ego saya yang terusik? Kebiasaan ini mengingatkan kita untuk melihat dengan jernih, bukan bereaksi secara impulsif.
Praktik ini mengingatkan pada kebiasaan menulis harian meditations. Latihan 3. Tunda respons. Tidak ada kerugian dari menunda reaksi emosional beberapa detik. Justru di jeda itulah martabat Anda terselamatkan. Reaksi cepat seperti api menyentuh bensin. Ketahanan emosional seperti api jatuh ke air, padam tanpa kerusakan. Ketika Anda tidak bereaksi seperti yang diharapkan, lawan bicara kehilangan kendali, bukan Anda. Dan dunia mulai belajar satu hal tentang Anda. Anda tidak bisa dipancing. Orang tidak menghormati kita karena kita meminta dihormati. Mereka menghormati karena melihat sesuatu dalam hidup kita yang memang pantas dihormati. Sebagian orang sibuk menjelaskan siapa dirinya. Stoik sibuk membangun hidup yang berbicara sendiri. Kita tidak punya kendali atas opini orang, tapi kita punya kendali penuh atas karakter dan tindakan kita. Epictetus mengingatkan, jangan katakan bahwa kamu bijak. Hiduplah sebagai orang bijak. Hidup yang konsisten, bahkan saat tidak ada yang melihat. Perlahan membangun wibawa yang tidak bisa dipalsukan. Bayangkan seseorang di kantor Anda, tidak banyak bicara, tidak ikut drama. Namun, setiap tindakannya tepat, bertanggung jawab, dan konsisten. Tanpa sadar, semua orang menghormatinya. Karena hidupnya berbicara lebih keras daripada mulutnya banggen kualitas. Hidup seperti ini, kejujuran yang tidak tergantung situasi, disiplin yang tetap berjalan walau tanpa penonton, ketekunan dalam hal-hal kecil yang nyaris tak terlihat. Anda tidak perlu menjelaskan diri. Anda hanya perlu hidup dengan integritas, dan dari situlah hormat yang sejati lahir. Setelah memahami ketujuh prinsip ini, Anda akan sadar, Anda tidak perlu marah untuk dihargai. Anda tidak perlu keras untuk disegani. Di dunia yang penuh kebisingan, mereka yang tenang justru memimpin tanpa harus berdiri paling depan. Anda tidak bisa mengubah semua orang, tetapi Anda bisa menjadi pribadi yang membuat orang berpikir dua kali sebelum meremehkan Anda. Itulah kekuatan stoik yang sesungguhnya. Teruslah membangun ketenangan di tengah badai. Teruslah memperkuat harga diri yang tidak perlu dibela. Karena hidup ini bukan tentang membuat semua orang paham Anda, melainkan tentang tetap berdiri tegak, bahkan ketika tak seorang pun mengerti.